Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, kali ini Al-Faqir akan membawakan materi seputar rukun 13 dengan judul membicarakan mengenai hukum salat. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Ia merupakan tiang agama. Nabi Muhammad SAW menerima salat itu di langit pada malam Isra dan Mi'raj. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti puasa, zakat, haji, dan lain-lain lagi. Nabi Muhammad SAW menerima salat itu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara daripada malaikat Jibril alaihissalam. Adapun salat itu diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Nabi Muhammad SAW dan sekalian umatnya, yaitu jin dan manusia, laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf mengerjakannya di dalam sehari-hari selama 5 waktu, ialah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Selama ada akalnya dan sehat badannya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras pada meninggalkannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan mendapat siksa yang amat pedih bagi orang-orang yang alpa atau malas mengerjakan salat. Makna arti salat itu ada dua. Yang pertama, salat menurut arti kata logat, yaitu apa-apa saja doa di dalam tiap-tiap barang kebajikan dan kebaikan. Yang kedua, salat menurut istilah agama, yaitu syara. Syara yaitu beberapa perbuatan dan beberapa bacaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang pertama, serta dengan syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat wajib mengerjakan salat itu ada 4. Yang pertama, wajib mengerjakan salat itu orang Islam, tidak wajib atas orang kafir dan orang yang murtad. Yang kedua, wajib mengerjakan salat itu atas orang yang mempunyai akal, tidak wajib atas orang-orang gila. Yang ketiga, wajib mengerjakan salat itu atas orang yang sudah balik atau dewasa, tidak wajib atas anak-anak yang belum balik, tetapi wajiblah atas orang tuanya menyuruh akan dia mengerjakan salat itu mulai dari usia 7 tahun hingga usia 10 tahun, seterusnya hingga hampir mukallaf. Dan jika anak itu meninggalkannya, wajiblah orang tua memukulinya, tetapi janganlah sampai mengeluarkan darah atau luka. Dan keempat, wajib mengerjakan salat itu atas perempuan yang suci daripada haid dan nifas, maka tidak wajib atas perempuan yang ada haid dan nifas itu mengerjakan salat. Syarat sah mengerjakan salat itu ada 7. Yang pertama, sah salat apabila sudah masuk waktu dengan yakin atau kahduan. Yang kedua, sah salat apabila menghadap kepada kiblat dengan hati yang yakin dan pada yang dekat Ka'bah, dan duan pada yang jauh dari Ka'bah, seperti yang ada di
negara-negara lainnya. Ketiga, sah salat apabila menutup aurat, maka wajib bagi laki-laki menutupkan barang yang diantara pusat dan lutut selama ada di dalam salat ataukah di luarnya, dan bagi perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga ke pergelangannya dan juga belakang tangannya. Keempat, sah salat yang suci daripada dua hadas, yakni hadas yang kecil dan hadas yang besar. Adapun hadas yang kecil yaitu barang-barang yang wajib mengambil wudhu, dan hadas yang besar yaitu barang-barang yang wajib mandi seperti mandi junub, mandi haid, dan mandi nifas. Kelima, sah salat yang suci daripada haid dan nifas. Keenam, sah salat yang suci daripada najis badan, pakaian, dan tempat salat. Dan yang ketujuh, sah salat yang mengetahui fardu salat dan segala sunatnya, maka yang fardu difardukan dan yang sunat disunatkan. Waktu-waktu salat itu ada 5. Yang pertama, waktu zuhur. Masuk waktunya mulai dari tergelincir matahari di tengah-tengah langit dan berakhir waktunya hingga jadi bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Kedua, waktu asar. Masuk waktunya mulai keluar waktu zuhur dan berakhir waktunya hingga terbenam matahari semuanya. Ketiga, waktu maghrib. Masuk waktunya mulai dari terbenam matahari semuanya dan berakhir waktunya hingga hilang terbenam awan merah. Keempat, waktu isya. Masuk waktunya mulai dari hilang atau terbenamnya awan merah dan berakhirnya waktunya hingga naik terbit fajar siddiq. Dan yang kelima, waktu subuh. Masuk waktunya mulai dari naik atau terbit fajar siddiq dan berakhirnya hingga naik atau terbitnya matahari semuanya. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Al-Faqir mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kami sebagai hamba. Akhir kata Al-Faqir ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.